PJJ ini pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarruhu wa in kana mu'assiran fayassirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atina ma ataita ibadaka sholihin. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna fi syahr Ramadan. Shadaqallahu lazim. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para cendekiawan, para pemikir Islam, para intelektual di bidang kepenghuluan yang saya banggakan. Alhamdulillah, setelah mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pagi hari ini sekiranya kita masuk pada jam 10, tapi saya mau lebih awal supaya tidak sampai nanti siang ya. Pertemuan kita pagi ini maksimal jam 11 itu. Maksimal jam 11 ya. Ada beberapa hal sebelum saya masuk di materi saya pada hari ini adalah koordinasi lintas sosial, koordinasi lintas sektoral. Saya mau melihat ke belakang dulu tentang materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, bahwa tugas yang saya berikan itu tentang pra-sakinah, sakinah 1, 2, dan 3 itu hampir sama semua. Pengetikannya sama, spasinya sama, modelnya sama. Ini ya, ada tadi malam saya sudah membuka link untuk pemeriksaan. Ternyata tapi secara pribadi saya katakan itu tidak ada masalah karena memang soalnya juga sama. Kalau soal sama berarti itu jawaban juga pasti sama. Kalau benar ini ya, oke. Jadi tadi malam saya sudah beberapa orang saya sudah periksa. Ternyata hanya satu yang beda, hanya satu orang yang beda, yaitu tentang sakinah, sakinah 2 ya. Makanya untuk hari ini saya sudah minta absen dari
panitia untuk diperingkan saya supaya saya bisa melihat bahwa yang bersangkutan ini betul-betul mengerjakan soal yang diberikan. Karena nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah prasakinah. Nomor 11 itu sampai nomor 20 itu adalah sakinah 1. Nomor 21 sampai 30 itu sakinah 2. Dan nomor 30 sampai 40 itu adalah sakinah 3. Saya melihat ada beberapa orang yang salah kamar. Ya, ini. Ya, jawabannya benar. Karena ini kalau kita bicara tentang kriteria sakinah itu kan banyak. Ada pra, ada sakinah 1, ada sakinah 2, ada sakinah 3. Itu. Ya. Yang kedua, sebenarnya bukan di situ persoalannya, tapi saya harapkan setelah selesai dari diklat keluarga sakinah ini, Bapak Ibu itu bisa memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat kita supaya betul-betul untuk bisa mendapatkan keluarga sakinah. Sebenarnya sakinah, mawaddah warahmah itu mudah kita dapatkan. Jadi kalau bapak-bapak mau menjadi sakinah, mawaddah warahmah, tinggal menikahi saja. Menikah dengan nama sakinah, dengan nama mawaddah dan nama rahmah. Insya Allah mendapatkan itu sakinah, mawaddah warahmah. Ya, begitu ya. Ini ya itu satu ya. Ini alhamdulillah hari ini juga saya, karena kebetulan materi saya sudah selesai di kemasjidan, ada 2 materi saya sampaikan. Makanya untuk besok nanti sudah masuk di materinya Pak Asep. Jadi insya Allah mungkin kalau masih sempat masuk besok pagi saya masuk, kalau tidak ya ini. Soalnya kan hari Jumat. Baik. Itu dari. Nah, di dalam masalah keluarga itu ada namanya pilar-pilar keluarga. Pilar keluarga itu kan yang pertama adalah zawaj itu. Yaitu adalah fazan ghaliza. Itu juga adalah salah satu pilar keluarga. Itu penting juga Bapak Ibu. Nah, intinya begini, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu harus dimulai pada waktu pranikah sebenarnya. Saja harus dimulai di situ pranikah. Saya harapkan pranikah ini jangan begitu saja, tapi betul-betul kita memberikan pemahaman kepada calon mempelai itu mulai dari situ. Bagaimana Bapak Ibu menuntut apa kewajiban dan hak kewajiban suami istri itu. Itu dulu pertama harus dipahami. Yang kedua, bahwa keluarga, saya kira saya katakan itu pada waktu setelah menikah. Bagaimana pembinaan Bapak Ibu, itulah nanti Bapak Ibu akan membimbing, namanya ada istilah pembentukan Desa Binaan Keluarga Sakinah. Kita harapkan dari DBKS itu ada nanti kelompok dari alumni di sini diklat, harus ada kelompok-kelompok itu Desa Binaan nanti. Harapan kita supaya memperluas informasi tentang sakinah. Selanjutnya bahwa sakinah ini itu hanya sebenarnya secara hakiki bahwa hanya kita yang tahu di dalam rumah tangga sendiri. Orang tahu
mungkin orang tua hanya melihat kulit-kulitnya saja, tapi yang mengalami tentang keluarga itu adalah kan kita sendiri. Jadi keluarga itu hanya kita sendiri. Bagaimana membina di dalam rumah tangga dengan baik. Maka saya selalu katakan begini, untuk membina rumah tangga yang baik, kita kan selalu, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Salah satu doa kepada Allah itu, ya Allah berikanlah kebaikan pasangan saya, dan berikanlah ini as'aluka khaira wa khaira ma fiha, dan berikanlah kebaikannya ke pasangan saya dan jauhkanlah keburukannya. Dan itu yang ini Pak. Nah, ada sekadar informasi saya sampaikan bahwa sebenarnya ada penelitian tentang keluarga. Itu teman ini sudah doktor, dia tuh dari Mesir, dia meneliti 3 negara di dunia. Di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, dan Turki. Dia bilang begini ya, satu pertanyaan bahwa kenapa dekade ini abad 20 itu sangat susah sekali membina anak-anak. Itu ya, membina anak-anak. Itu menurut beliau. Kenapa sangat susah? Itu saja pertanyaan satu. Ternyata dia meneliti 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Turki. Makanya dia dapat menyimpulkan bahwa ada 3 hal sebenarnya yang membuat orang itu susah membina anak-anak hari ini. Coba saya bayangkan, TV di mana-mana banyak. Ini ada banyak di mana. Tetapi orang tua katanya itu semakin susah membina anak-anaknya, mengarahkan anaknya. Secara singkat saya katakan begini, bahwa kesimpulannya begini. Ada 3. Yang pertama, karena pada waktu dia mau berhubungan, dia lupa baca basmalah. Ya, Bu ya? Ini kan di sini kan sudah berkeluar. Dia lupa baca basmalah. Padahal kita pahami bahwa apa saja yang dikerjakan yang tidak dibaca basmalah bahwa akto, bahwa batilah, maka itu adalah batal atau tidak ada berkahnya. Itu yang pertama. Makanya bapak-bapak ibu sekalian, setelah dikelilingi sebentar tanya suami atau istrinya, apakah pada waktu dulu dijadikan itu acuh pertama kali baca jadi basmalah atau tidak? Ya kan? Masa pribadi, dan saya tidak baca basmalah apa semua ya. Itu dulu. Jadi banyak orang tidak baca basmalah. Padahal memang dalam agama itu dianjurkan sebelum kita berhubungan, dianjurkan dulu berwudu. Setelah berwudu, itu adalah salah sunat 2 rakaat. Setelah salah sunat rakaat, baru pemanasan dulu. Jangan langsung permainan. Pemanasan dulu. Karena kata Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mula'aba qabla al-istintah. Rasulullah itu melarang bersenang-senang sebelum pemanasan. Makanya itu Bapak Ustaz Ibnu Wahab juga itu harus ya. Ini ya. Makanya Bapak Ibu itu yang pertama. Dia lupa. Karena penelitian memang hampir 90% barangkali pengantin baru itu lupa itu berdoa kalau sebelumnya. Lupa baca basmalah. Ya, lupa baca basmalah. Ini juga saya sampaikan ini supaya bahan ceramah juga para penghulu nanti ya dalam nasihat perkawinan. Itu satu. Yang kedua, ini saya singkat saja. Yang kedua, penelitiannya itu bahwa sekarang itu ibu-ibu banyak sudah tidak mau lagi menyusui 2 tahun. Banyak tidak mau menyusui 2 tahun. Padahal Al-Quran mengatakan haulaini kamilaini liman arada ayyutim radha'ah. Itu kan baru 1 hari atau 2 hari itu diberikanlah susu cap sapi, susu cap dengko,
susu cap ini, cap kambing apa semua. Sehingga karena itu adalah sudah berpengaruh di dalam jiwanya dan dalam otaknya itu anak, maka anak itu bisa jalan telanjang saja. Disuruh pakai jilbab, dia tidak mau. Pakai jilbab juga pakainya lagi ini dan lain sebagainya. Kan begitu anak sekarang, Bapak, Ibu. Ini perlu. Padahal secara rahasianya bahwa anak-anak yang disusui 2 tahun dari ibunya, itu kasih sayang anak kepada ibunya luar biasa, Pak. Itu yang dikasihkan dengan ibunya, dengan orang tua itu, Pak. Kalau disusui 2 tahun. Yang kedua rahasianya juga, ibu-ibu kalau tidak mau hamil dalam waktu 2 tahun, menyusui saja. Jangan pernah berhenti menyusui anaknya setiap hari. Insya Allah tidak akan hamil itu. Itu 2 tahun. Itulah sebabnya dalam Al-Quran ini Allah Rasulullah mengatakan bahwa dalam ilmu medis juga mengatakan bahwa untuk melonggarkan kelahiran anak itu harus menyusui juga. Ternyata orang yang menyusui 2 tahun berturut-turut itu tidak akan hamil. Selama kalau bayi. Tapi tidak tahu kalau bapaknya ya disuruh menyusui ya. Udah tahu ya. Kalau bayi ya enggak itu ya. Jadi ibu-ibu tidak usah lagi pasang-pasang ini, makan ini, minum pil KB dan lain sebagainya. Menyusui saja. Nah, itu ya. Nanti kalau mau hamil setelah 2 tahun. Nah, itu tidak menyusui lagi ya. Ya, itu penting. Jadi itu masalah. Makanya kenapa air susu ibu itu? Itulah sebabnya kedekatan seorang anak kepada orang tuanya luar biasa, apalagi ibunya. Itu. Makanya masakan itu, kenapa masakan ibu itu jauh lebih baik, lebih enak daripada masakan istri. Bapak Ibu, saya mau tanya Ibu Widawati dulu. Kenapa lebih enak masakan mama daripada masakan istri? Silakan Ibu Widawati. Limut dulu Bu ya. Ya, silakan. Karena iya, Ustaz, karena masakan mama itu, Ustaz, terkandung di dalamnya itu rasa kasih sayang mulai kita dari kecil sampai besar, Ustaz. Karena masakan seorang istri itu nanti kita sudah beristri baru dia merasakan masakan istrinya. Jadi dia tidak terlalu mendalami itu, Ustaz. Terlalu mendalami saya ya. Ya, itu bagus juga ya. Kalau Pak mana sudah masuk Ibnu Wahab ya, Ustaz Ibnu Wahab bagaimana, Ustaz? Ada Ibnu Wahab? Siap. Ya. Kenapa itu, Ustaz? Santai saja ya. Tidak ada suara keluar? Halo? Anu dulu sama. Ibnu Wahab. Ter-unmute Pak Ibnu Wahab. Ya, silakan Ustaz. Sudah ya? Ya, sudah. Halo. Ya. Ya. Kenapa masakan ibu atau mama lebih berkesan dibanding dengan masakan seorang istri? Tentunya karena proses yang lama kita terbiasa dengan masakan ibu, sehingga apa yang menjadi kebiasaan itu menjadi kenangan yang luar biasa bagi seorang anak. Seorang istri pun juga bukan artinya membanding-bandingkan, tetapi sesuatu yang sudah lama terbiasa dengan kita, tentunya itu adalah merupakan kesan yang sangat luar biasa. Tentunya disertai juga dengan kasih sayang yang luar biasa dari seorang ibu. Sekira seperti itu, Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Wahab. Saya persilakan lagi Pak Samsul Hadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, kenapa kemudian masakan ibu itu lebih enak dibanding masakan seorang istri? Karena kadang-kadang kalau sama istri itu kita sering berkelahi kadang-kadang. Sehingga ketika masak, kalau diikuti dengan rasa tidak suka, maka itu akan mengaruhi rasa makanan yang kita makan. Oh gitu Tapi ya. sebaliknya kalau ibu, ya rasa kasih yang lebih banyak. Sehingga ketika masak juga mempengaruhi masakan yang beliau masak. Saya kira demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi masakan istri, kan kita istri ini kan sering bukan bertengkar ya, sering kesalahpahaman. Ya karena kalau bertengkar itu kan arahnya kan nanti lagi lain ya, lebih bagus juga ya. Itu ya. Selanjutnya saya minta dari Ibu Nasrawati. Ibu Nasrawati dulu kita butuh. Iya, Pak. Ya, Ibu Nasrawati. Iya. Ini kan Ibu kan dia sekarang sudah lama berkeluarga ini. Apakah benar pernyataan saya itu, Bu, bahwa masakan ibu itu jauh lebih enak daripada masakan seorang istri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya ini adalah pengalaman sehari-hari saya. Jadi terkadang kalau saya itu masak, suami saya selalu bilang, mamaku juga biasa masak begini, tapi lebih enak rasanya. Jadi kadang saya bilang, ya, jadi memang kenapa masakan ibu itu lebih enak daripada masakan istri? Yang faktor pertama itu adalah seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Bapak, bahwa seorang anak itu menyusu dari ibunya. Jadi ada timbul hubungan timbal balik kasih sayang antara anak dengan ibu. Kemudian yang kedua, anak ini mulai dari kecil sampai dia dewasa, dia terbiasa dengan masakan ibunya. Sehingga apapun yang dia makan, itulah yang terbiasa. Jadi rasanya pasti selalu enak. Jadi sedangkan istri, dia merasakan masakannya setelah ia berkeluarga. Jadi tentu ia akan lebih merasa nyaman dengan masakan ibunya yang sudah terbiasa di lidahnya sejak ia kecil sampai ia dewasa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Bu. Saya luar biasa ya. Selanjutnya Ibu Hasniati Tuti. Ada ya? Karena ada fotonya di sini. Tolong dibuka videonya semua ya, supaya jelas ya. Ini siapa yang muncul ini kak? Ibu siapa ini? Hasniati ya? Suharni, Ustaz. Ya coba Suharni dulu ya. Iya. Suharni dulu. Kan pengantin baru ya? Iya, Ustaz. Pengantin baru? Iya, Ustaz. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mengapa biasa dikatakan masakan ibu itu lebih bagus atau lebih enak daripada masakan istri? Kita kembali ke konsep ibu sebenarnya, Ustaz. Karena yang pertama kita kenal itu adalah seorang ibu. Kita berasal dari dalam kandungan ibu. Dan kalau kita juga melihat ke belakang, Ustaz, kita berada di dalam kandungan ibu selama 9 bulan. Maka kita terhubung dengan tali pusat, Ustaz. Maka ketika kita keluar, otomatis apa-apa yang kita cerna melalui lidah terasa enak ketika dimasak oleh ibu, karena kita sudah terkontak batin sama ibu, mulai dari dalam kandungan sampai keluar. Sehingga bukan berarti masakan istri juga tidak enak. Mungkin juga karena sudah terbiasa dari kecil, dari dalam rahim sudah merasakan bagaimana bagaimana keimanannya ibunya, bagaimana gerak-gerik ibunya, sehingga ketika kita keluar, apapun yang diberikan kepada ibu, meskipun itu tidak terlalu enak, tapi ketika dia yang memasakkan secara melalui cinta atau kasih, sehingga masakan tersebut terasa lebih enak, Ustaz. Mungkin seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini bagus ya. Selanjutnya saya kembali ke bapak-bapak. Haji Akwal monitor ya. Mana Haji Akwal? Saya mau dengar suaranya Haji Akwal ini. Ada Haji Akwal ya?
monitornya. Ustaz Buhari dari Toraja. Iya, Ustaz. Silakan Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rasa-rasanya ini Ustaz sudah kehabisan jawaban kayak ini karena teman-teman pada sudah menjawab semuanya. Jadi mungkin yang pertama, saya sependapat dengan teman-teman sebelumnya bahwa ini ada ikatan batin antara seorang ibu dengan anaknya. Dan itu memang berlangsung lama, ya tadi kan sejak kita dalam kandungan. Kemudian yang kedua, mungkin ada juga pengaruh doa ibu ketika memasak, Ustadz. Ya. Ibu mungkin berdoa, ya Allah, jadikanlah makanan yang saya masak ini untuk kemudian tumbuh kembangnya anak saya, lalu kemudian nanti jadi anak yang soleh-soleha. Ya. Bukan berarti bahwa istri juga tidak berdoa, ya, tetapi lebih kepada tadi, ya, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang luar biasa, yang tulus, yang ikhlas, ya, disertai dengan ekspektasi yang tinggi, ya, bagaimana anak-anaknya nanti ke depannya. Saya kira itu saja tambahan, Ustadz, karena teman-teman pada sudah menjawab semua tadi. Baik. Ya, makasih, Ustadz. Terima kasih ya. Oke, itu yang kedua tadi. Jadi kenapa susah membina anak-anak hari ini? Karena orang tua itu tidak menyusui anaknya 2 tahun. Ibu Suhardi ini kan pengantin baru. Mudah-mudahan dia menyusui anaknya 2 tahun supaya kasih sayangnya jauh lebih tinggi itu anak kepada ibunya. Dan selanjutnya, untuk masakan seorang istri dan seorang ibu itu memang jauh lebih enak ibu karena memang itu dari beberapa jawaban tadi. Karena yang pertama kali memberikan asupan gizi mulai dari rahim ibu sampai dilahirkan adalah ibu. Makanya itu ibu luar biasa itu Bapak ya anunya ya. Itu asupan pertama itu luar biasa di situ. Sehingga anak itu akan terbiasa dia. Ada juga mengatakan tadi pusar itu kan disitulah diputuskan pada itu lahir, tetapi itu ikatan batin luar biasa. Nah kalau istri kan nanti kan kita ketemu, tetapi untuk istri tidak bisa juga dipungkiri bahwa masakannya juga enak sekali. Itu istri Pak. Kenapa? Karena dia kan sudah berada di zaman milenial, zaman modern seperti ini. Makanya kalau istri, seorang istri memasak itu harus berdoa. Sementara menggoreng pisang, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan suami saya, anak saya makan ini, itu terasa enak dan cepat kenyang. Itu Bapak. Sehingga insya Allah kalau itu didoakan, itu tidak akan kehabisan kita makanan. Kalau untuk persiapan 3 orang istri masa itu, dan dia baca doa itu, biar 6 orang itu pasti kenyang Pak kalau makan itu insya Allah. Dengan izin Allah itu. Makanya itu sangat dianjurkan banyak berdoa. Kalau ibu-ibu sementara cuci beras juga itu berdoa Bu, jangan menyanyi. Racun di tangan kiriku. Apalagi itu anunya itu. Nggak boleh begitu. Berarti yang dimakan ini adalah racun. Makanya tidak ada yang. Makanya biar bagaimana enaknya. Menurut tadi suami itu tidak merasa enak makan itu. Biar bagaimana bagusnya makanan itu ya. Nah itu yang kedua tadi saya sampaikan bahwa itu karena persoalan menyusui. Yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa hari ini itu banyak sekali orang menonton video porno, ya kan? Ini kan kebiasaan orang dewasa ini ya.
dia sambil juga nonton, dia juga berhubungan suami istri. Ini juga mempengaruhi mental anak-anak kalau besar. Sehingga apa yang terjadi, kita menonton di dalam adegan-adegan yang ada di dalam film itu, kita juga mau praktekkan. Padahal Rasulullah sangat melarang kita melihat kemaluannya orang lain. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana modelnya Rasulullah?" Aisyah mengatakan, "Selama saya tidak pernah melihat modelnya Rasulullah itu. Apalagi kita kali ini." Ini juga yang sangat mempengaruhi kejiwaan pada waktu kita melaksanakan hubungan seksual. Selanjutnya, itu tadi. Yang selanjutnya adalah, saya mau review lagi, itu BP4. BP4 ya, gizi. Oh, gizi dulu. Itu kan saya belum periksa ya. BP4 itu adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Apa tujuan daripada itu adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu yang kedua adalah mengurangi angka perceraian. Nah ini juga kami sudah diskusikan bahwa ternyata angka perceraian di pengadilan agama itu luar biasa meningkatnya, Bapak. Kenapa? Ingat, umur perkawinan 1 sampai 2 tahun itu rawan sekali perceraian. Rawan. Kalau sudah umur 20 tahun ke atas, perceraian itu dibutuhkan kesabaran. Ya, Ustaz Ibnu Wahab dibutuhkan kesabaran, Pak Ustaz. Kenapa dibutuhkan kesabaran? Disitulah proses kematangan suami istri. Kesabarannya bagaimana? Ya, kalau dulunya kan pandangan hidup, ya, pandangan hidup. Sekarang ini nanti Pak Sapian yang sampai yang tunjukkan ya. Pegangan hidup, Ustaz. Itu butuh kesabaran. Makanya jangan heran kalau angka perceraian itu dalam gugat cerai itu rata-rata dari seorang istri umur yang masih muda. Umur antara 17 tahun sampai 30 itu Pak, di situ rawan perceraian. Itu kemarin karena ada selingkuh, ada dari media. Sekarang ini angka ini yang saya dapatkan adalah 75% itu Pak dari media sosial. Pengaruh dari media sosial. Saya katakan bahwa media sosial juga banyak manfaatnya, tapi banyak juga mudaratnya. Ini ya. Makanya bagaimana untuk mengantisipasi ini? Maka BP4 ini harus diberdayakan sesuai fungsinya sekarang. Harus diberdayakan Bapak Ibu. Karena BP4 ini mulai pusat sampai tingkat kabupaten, tingkat kecamatan ada, tapi selama ini tidak berfungsi. Bapak Ibu, kalau memberikan bimbingan pernikahan itu tidak pernah mengatakan atas nama BP4, tapi atas nama penghulu atau pembinaan dan lain sebagainya. Nah, BP4 ini, kepengurusan BP4 ini kita bisa ambil dari beberapa tokoh-tokoh yang ada, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh ini adalah lain sebagainya. Dan ini ada kaitannya nanti dengan koordinasi lintas sosial setelah yang sebentar kita akan bahas. Jadi itu Pak, dengan kehadiran BP4 nanti ini, yang selama ini, sampai sekarang belum ada regulasi yang mengikat itu. Seharusnya, sebenarnya, untuk kalau mau difungsikan betul BP4, sebenarnya karena keluarnya itu surat nikah dari KUA, seharusnya sebelum
ke pengadilan harus lewat juga di KUA. Ya apa ya? KUA dulu mediasi. Sampaikan bahwa dulu saya hadir di tu kamu akad nikah. Saya yang pegang tanganmu. Saya yang bacakan doa kamu. Waktu itu saya pakai jas. Orang tuamu semua hadir. Kiri kanan hadir. Banyak tamumu. Ya. Coba kau pikirkan dulu itu. Apakah kau tidak mengingat lagi itu kebahagiaan pada waktu itu? Nah ini kan baru 1 tahun kamu sudah menikah, mau lagi cerai. Tahukah Anda, setelah Anda menikah, setelah Anda cerai, bukan lagi gadis namamu, bukan lagi jajaka, tetapi wanita sudah beralih nama janda, laki-laki beralih nama duda. Apakah Anda mau dipanggil janda atau duda? Anda masih muda umurnya. Ya, kan begitu. Oh, kan saya sudah tidak salah paham. Kesalahpahaman itu wajar. Tapi ingat, itulah dibutuhkan musyawarah dalam keluarga. Ya, kan musyawarah Bapak. Ya, musyawarah. Makanya jaga egois dalam rumah tangga. Suami marah, istri juga marah, panas, api, terbakar. Tetapi kalau suami marah, istri siram dengan air. Bagaimana caranya menyiram? Bapak, apa kita marah? Kenapa kita marah, Bapak? Sebenarnya apa mau tak Bapak? Iya, kalau ada mau tak kan bilang-bilang ke Bapak. Jadi baru masuk rumah langsung tendang kucing apa semua. Kan aku ada di samping ta, aku ada di sisi ta Bapak. Apa tuyuk mau apa? Aku kan siap. Hunna libasul lakum wa antum Libasul lahun. lahunna. Kan begitu. Kan Anda mau menggarap, aku siap digarap. Ya kan begitu. Apalagi. Tetapi kalau suami langsung tendang ini, tiba-tiba istri juga menendang, disitulah akan terjadi kebakaran dan akan ujung-ujungnya sampai ke pengadilan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah sudah terangkan begini, bahwa seorang istri itu adalah yang dikatakan dalam Al-Quran nuzuz. Ada kata nuzuz ya. Apa itu nuzuz? Itu durhaka sama suami. Seorang istri setelah dia menikah harus memahami bahwa suaminya adalah yang pertama, orang tuanya yang kedua. Kalau seorang suami setelah menikah, orang tuanya yang pertama, istrinya yang kedua. Makanya ibu bisa masuk surga sebelum suami masuk surga. Tapi suami tidak bisa masuk surga sebelum istri masuk ke dalam surga. Dan anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada nusus. Nusus itu durhaka. Kalau seorang istri durhaka, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh suami. Yang pertama, fa'izuhunna. Berikanlah nasihat istri itu. Istri, berikan nasihat Bapak-bapak. Bagaimana cara memberikan nasihat istri itu? Jangan istri diberikan nasihat pada waktu bangun tidur. Karena secara psikologi, bangun tidur itu istri itu lebih tinggi sensitifnya dia. Kalau bangun tidur, baru bangun tidur. Apalagi boleh cuci muka. Jangan sekali-kali Bapak. Atau pulang dari pasar dari luar, jangan dulu dinasihati. Tetapi dinasihati mau makan berjamaah. Yang kedua, pada waktu berada di atas kasur. Tidak ada suaranya, Pak. Hilang suaranya, Ustaz. Hilang ya? Suaranya, Ustaz. Aduh. Suaranya hilang, Ustaz. Ada, Ustaz, ada, Miss. Oke, sudah ya? Sudah bagus? Sudah. Ya, Ustaz. Bagus, Hilang. Ustaz, bagus. Ya, sudah bagus, Ustaz. Ya, jadi kalau istri durhaka tadi, saya ulangi, itu dinasihati pada waktu mau makan atau pada waktu mau tidur. Sampaikan begitu sore istri, ya sayang, ya habibati, kamu ini cantik sekali di mata saya. Aku sayang sekali sama Anda. Hanya saja sikapmu selama ini aku kurang senang. Bisakah adindaku merubah itu? Bisa.
Kalau dia tidak mau, oke. Kalau itu nasihati dulu, Pak. Selanjutnya, kalau dia tidak mau merubah sikapnya, maka dia adalah fil madhaji. Itu dah kita bisa tidur, tempat tidur. Istri tapi jangan sekali-kali ada yang meninggalkan rumah. Itu dalam agama tidak boleh. Tempat dalam rumah tidak boleh. Tinggalkan rumahnya. Jadi istri tidak sama-sama tidur, tidak ada masalah. Ada yang di atas, ada yang di bawah, tidak apa-apa. Ya, ini, ya gitu. Supaya kalau tengah malam hujan deras, kulit dengan kulit bisa ketemu. Ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, setelah itu dia tidak bisa ubah, maka Al-Quran mengatakan, wadribuhunna. Silakan Anda pukul istri itu, Pak. Tapi ingat kalau memukul seorang istri, isa darabta akhika falyajatin bil wajha. Apabila Anda memukul seorang istri, maka hindarilah wajahnya, bagian wajahnya. Kenapa? Kehormatan seorang manusia itu ada di bagian kepala, Pak. Telinga ada di kepala, mata ada di kepala, otak ada di kepala. Ya. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak pernah sepakat dengan orang yang tinju, Pak. Itu kan tinju kan sejak kepala. Sebenarnya dalam makna tidak benar itu. Bagaimana kalau mau karena orang tidak bisa hidup tanpa kepala. Tapi orang bisa hidup tanpa tangan dan kaki. Maka kehormatan manusia ada di bagian kepala. Maka hindarilah itu. Apa yang dipukul, Ustaz? Yang dipukul itu di bawah pusar. Terserah bapak-bapak. Mau pukul dari belakang, dari depan, dari samping, dari bawah, terserah. Itu adalah. Nah, jadi bisa ada perintah memukul. Setelah itu, tidak mau lagi sadar, kembalikan dia ke kedua orang tuanya. Bapak, dulu ini aku datang di sini baik-baik ke rumah, melamar dindaku yang tercinta dan tersayang. Tetapi setelah saya menikah dengan beliau, hal-hal ini kami tidak bisa sepakat lagi. Maka kami kembalikan hari ini sebagaimana dulu saya datang di sini. Begitu Bapak. Jadi awalnya harus baik dan akhirnya juga harus baik. Itulah petunjuk dalam Al-Quran. Itu dalam wujudkan keluarga sakinah mawaddah ini, itu mudah di bibir tapi sangat susah diimplementasikan dalam sehari-hari. Baik, sebelum saya lanjut ke materi lain, lintas sektoral, ada mau komentar ya? Ini kan masih review nih Bapak. Oh ya, gizi lagi ya. Gizi saya kira sudah jelas semua Bapak Ibu, bahwa gizi itu ada 4 sehat, 5 sempurna, ada gizi seimbang. Dan kemarin kita mengatakan sehat, yang thayyib itu adalah sehat. Yang kedua adalah proporsional, yang ketiga adalah aman. Inilah dikategorikan dalam Al-Quran halalan thayyiban. Jadi halal itu 3 kategorinya. Pertama, sehat kalau dimakan, proporsional tidak berlebihan, dan aman dikonsumsi. Karena ada halal juga tapi tidak aman dikonsumsi. Ada juga thayyib tapi tidak aman dikonsumsi. Makanya ini 3 kategori itu Pak. Di dalam Al-Quran Allah banyak menerangkan itu tentang ayat-ayat itu. Dan saya lihat Bapak Ibu tugasnya itu sudah untuk gizi itu sudah 100% yang masuk. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya. Cuma memang masih ada beberapa orang, ini baru 36 ya yang peserta. Tidak apa-apa mungkin karena gangguan jaringan. Oke, mungkin ada yang mau komentar 3 materi ini, konsep gizi dan BPO4. Silakan Bapak Ibu untuk review kita masing-masingnya. Nanti sebentar ini kita masukkan lagi lintas sektoral. Ada Pak, siap. Oh iya Pak. Ibu Hasniat. Siapa? Muhammad Sabir. Siapa? Siapa? Pak begini tadi. Muhammad Sabir juga Pak. Ya, Muhammad Sabir. Ibu Hasniat dulu ya. Ya, siapa? Karena dia sudah pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz ya.
Saya hormati Bapak pemateri, teman-teman sama peserta pelatihan. Menarik sekali dari apa yang disampaikan tadi oleh Bapak, mulai dari awal sampai saya sekarang ini. Tentunya dalam hal ini mungkin yang menjadi ini adalah terkait dengan BP4. Ya, sekedar info Pak, kalau kami di Kabupaten Sinjai, ketika misalnya ada orang mau cerai, kemudian ke pengadilan, pengadilan itu menyuruh kembali ke KUA untuk dinasihati. Ya, jadi mereka tidaklah apa namanya kalau misalnya mereka belum tahu, kemudian mereka langsung ke pengadilan. Dengan berbagai latar belakang pendidikan. Ada yang hanya mungkin tamatang SD, SMP, SMA, dan sarjana. Tentunya dalam hal ini kita harus betul-betul mendeteksi sebenarnya ini orang apa yang terjadi pada dirinya sehingga terjadi yang namanya perceraian misalnya. Ya, karena perceraian itu kan anggaplah misalnya ketika dianggap sebagai sebuah penyakit. Ketika mereka ke dokter itu diagnosa bahwa sakitnya apa? Apakah karena faktor usia? Misalnya apakah dalam pengantin, apakah karena faktor usia sehingga mereka mau cerai? Ataukah karena faktor ekonomi dan sebagainya? Makanya perlu betul dideteksi, dianalisa bahwa apa yang terjadi selama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ini, dan sehingga mereka tidak terjadi yang namanya perceraian. Saya kira demikian untuk sementara Pak Ustaz, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita sampai akhir daripada pelaksanaan kegiatan ini. Demikian billahi wabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Pak Ustaz kayaknya live di grup. Tunggu dulu Pak, diundang dulu Pak. Ya, silakan Bu Hasniati. Bu Hasniati Totek, silakan. Oh iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini terkait dengan yang pembahasan Bapak tadi yang terakhir tentang seorang istri ketika ada permasalahan dalam rumah tangga itu dan di sini istri yang menjadi pelaku utamanya. Itu halo Bu, halo, Assalamualaikum Ibu Hasniati. Mohon maaf karena tadi Pak Ustaz terputus Bu. Nanti berikutnya kita bertanya. Ini saya kembalikan dulu ke Pak Muhammad Sabi. Nanti sebentar berikutnya kita Bu. Oh iya ya. Okay. Iya Bu, iya. Ya. Pak Muhammad Sabi. Iya, diulang pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya kami tidak bertanya, cuma mungkin hanya informasi kepada kita semua bahwa bahwa terkait dengan BP4 ini tentunya memang betul-betul harus Ya, lanjut Pak Ustaz. Ya. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan di BP4 ini memang harus ada beberapa kegiatan yang mesti dilaksanakan. Misalnya anggaplah misalnya pranikah atau khusus calon pengantin.
Nah, dalam kegiatan ini setiap peserta chatting memang setidaknya harus didiagnosa, ditahu betul bahwa calon pengantin ini apa-apa yang perlu diberikan kepada mereka sebagai sebuah bahan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Terutama adalah pemahaman mereka tentang kewajiban, hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Ini yang banyak juga karena mungkin terjadinya kecekcokan dalam kehidupan rumah tangga karena tidak adanya memahami yaitu hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Saya kira demikian untuk sementara, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Saya Muhammad Sabit ya. Dari Saya Ustaz. Iya. Ya. Jadi ini sebelum saya persilakan yang lain, ada info baru dari Sinjai bahwa di sana itu pengadilan agama dengan KUA sudah ada MU ya. Jadi sebelum orang masuk di pengadilan agama, dia dulu lewat KUA. Ini bagus. Tapi ini kan tidak berlaku nasional ini saya. Ya, hanya Sinjai. Iya. Hanya Sinjai untuk saat ini. Ya. Ini harapan kami mudah-mudahan kabupaten lain bisa mengikuti itu ya. Supaya betul-betul mengurangi, nanti tidak bisa lagi dimediasi di KUA, baru masuk ke pengadilan. Itu bagus. Saya kira bagus sekali itu Pak, terobosan baru itu. Salam sama Pak Kominat di sana Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, siap. Silakan Ibu siapa lagi? Siapa Asruni Ustaz. Hasnya dulu katanya menurut host ya. Sebentar Ibu. Ya. Hasniati dulu baru Ibu ya. Ibu siapa Mas Suri. Hasniati dulu ya baru Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Pak, terkait dengan penjelasan Bapak tadi yang terakhir ya, permasalahan dalam rumah tangga ini, apa yang dibahas tadi kayaknya hanya si perempuannya, pasti istrinya. Halo? Dagang dia di banyak ada buktinya. Halo? Ya laju. Ya, yang dibahas tadi itu kan permasalahan dalam rumah tangga itu yang dibahas tadi hanya tentang istri ya Pak ya. Ketika mamanya istri melakukan kesalahan ya, suami yang berperan itu harus ini menasihati istri, begini ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana ketika umpamanya dalam rumah tangga itu yang pokok permasalahannya itu terletak daripada suaminya, itu apa yang harus dilakukan sama istri? Karena tadi belum sempat Bapak bahas, kayaknya yang permasalahannya satu pihak aja, dari pihak istri aja. Jadi bagaimana ketika si suami ini yang jadi sumber permasalahan dalam rumah tangga? Itu gimana Pak? Baik. Sebelum saya persilakan Ibu Masruni. Pak Hasniati Pak. Ya, Ibu Hasniati. Begini Bu. Bahwa ini pertama saya sampaikan kepada para peserta bahwa Ibu Hasniati ini punya butik ya. Sampai dia penyulangan, dia punya butik juga itu untuk promosi saat ini. Selanjutnya, kalau suami itu sumber persoalan, maka suami itu tidak berdosa kepada istri. Satu. Tapi dia menzalimi istrinya. Dan dia berdosa kepada Allah. Itu jauh lebih berat itu Bu. Kalau seorang suami menzalimi istrinya, itu berdosa kepada Allah. Tetapi kalau istri berdosa, hanya berdosa kepada suami, bukan tidak berdosa kepada Allah. Itu ya. Itulah sebenarnya saya katakan tadi, bahwa banyak istri bisa saja masuk surga sebelum suaminya masuk surga. Sebagaimana dicontohkan oleh Fir'aun. Fir'aun itu kan istrinya beriman. Dengan kisah-kisah sebelumnya banyak itu banyak Bu. Ya, jadi Ibu ya. Jadi kalau begitu, kalau suaminya sumber ini, maka ada satu jalan Ibu yang harus ditempuh, gugat cerai. Gugat cerai. Segampang itu Pak Ustadz? Ya kalau tidak bisa lagi ini, itu kenapa? Karena seorang istri tidak ada dalam Al-Quran harus istri menasihati suami, enggak ada. Tetapi diskusi boleh. Diskusi boleh. Contohnya begini, papi, sikap tak kemarin itu ada saya lihat di HP tak itu foto cewek.
Siapa itu papi? Dekat sekali dengan kita. Oh, kayak itu kan teman saya. Ya, begitu kan. Tapi istri, jangan membantah suami. Jangan. Itu dilarang dalam agama, Bu. Makanya istri itu, tunggu dulu. Istri itu, saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa kalau istri itu marah atau bersedih, dia tutup mulut? Kalau laki-laki itu bersedih kan dia tutup mata. Kenapa itu Bu Hasniati? Kenapa kalau Ibu Hasniati itu sedih, tutup mulutnya? Tapi kalau suaminya marah, dia, sedih, tutup mata. Kalau saya sedih Pak, tutup mata sama tutup mulut. Oh begitu. Ya. Kalau suamiku marah Pak, kabur malah dalam rumah Pak. Ya kalau sedih, sedih. Bukan marah, sedih. Ya kalau sedih dia kabur. Ya. Oke, baik Bu Hasniati. Saya perhatikan Ibu Masruni lagi dari tadi dia. Ibu Masruni. Silakan Ibu Masruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya ini bukannya untuk bertanya, hanya barangkali berupa saran. Ya. Begini Pak Ustaz, kami menyarankan ini kepada para penghulu atau kepala KUA, ketika memberikan nasihat perkawinan, itu diselipkan bahwa pertama, kalau anaknya mau menikah, otomatis ke KUA untuk mendaftar. Tolonglah para orang tua mendampingi anaknya, karena di sana ada yang namanya suscatin. Apa tujuannya untuk dihadirkan orang tua? Karena masih banyak orang tua belum paham setelah anaknya menikah, dia masih mengendalikan rumah tangganya. Ketika dibawa di KUA, dia mengetahui bahwa setelah dia menyerahkan kepada penghulu atau dia sendiri mengatakan bahwa saya nikahkan engkau dengan seorang laki-laki bernama ini, maka sejak itulah tanggung jawabnya orang tua berpindah kepada sang menantu. Nah, ini masih banyak orang tua yang belum paham. Yang kedua, Pak, tujuannya ini para KUA dengan penghulu. Yang kedua, apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, janganlah langsung ke pengadilan. Mampirlah di KUA, karena di sana ada namanya BP4. Siapa tahu lewat BP4 itu rumah tangga Anda tidak jadi cerai. Karena alhamdulillah Pak, kami di sini di Tirauta, alhamdulillah bahkan itu kami yang sendiri itu yang berikan itu istilahnya, bukan istilahnya nasihat Pak, hanya istilahnya pengalaman-pengalaman rumah tangga kami dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah 3 kali itu aku bonceng dengan suaminya Pak, alhamdulillah tidak jadi cerai, dan alhamdulillah sekarang rumah tangganya rukun dan punya rukoh yang besar. Ya, hanya begitu saja barangkali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sarannya Ibu Masri bagus sekali. Itu sarannya begini Bu, dan tadi saya katakan bahwa kalau cacatin itu memang seharusnya, tapi ini harus diumumkan dulu di ini. Silakan kepala KUA menyampaikan informasi ini lewat para penyuluh atau lewat masjid, bahwa kepala KUA menyampaikan, penghulu kepala KUA menyampaikan bahwa siapapun yang mau menikah dan mau catin di KUA, harus lewat catin di KUA, itu persyaratan utama harus diantar oleh orang tuanya atau wali yang bersangkutan. Boleh Pak. Atau harus, supaya dia memahami juga tanggung jawab seorang orang tua atau wali setelah anak ini menikah. Kan begitu Bu ya. Baik, Gus sekali, terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu Maryam. Ya, Ustaz. Ibu Maryam. Ada Ustaz. Mau bergabung kah? Ustaz. Saya Ustaz. Ini jumlah itu Maryam. Saya Ustaz. Pak dulu. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu. Siapa ya ini tadi nih Bu? Siapa lagi? Jumriati Pak. Jumriati Pak. Jumriati. Ya Pak. Silakan. Yang tadi yang pakai kurungan itu siapa itu? Ini Pak. Kemarin kan masih ada pertanyaanku yang belum sempat dijawab oleh Bapak. Oh ya, apa itu Bu?
hubungannya lagi dengan perceraian, Pak ya. Jadi saya langsung saja, syarat-syarat bagi istri dibolehkannya menggugat cerai suami yang dibolehkan dalam hukum Islam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa perceraian itu tidak begitu mudah dan tidak begitu gampang. Jadi bagaimana dengan hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga? Apakah ini bisa alasan bagi seorang istri untuk menggugat cerai? Terima kasih, Pak. Baik, ya ini bagus ini ya. Ya untuk sekadar informasi bahwa suaminya Ibu Jumratin ada di Baladikra sekarang. Jadi tadi saya sempat ketemu juga di luar. Baik, salah satu yang dibolehkan karena yang namanya istri itu memang hanya dibolehkan gugat cerai, bukan menceraikan. Bukan menceraikan. Itulah sebabnya yang dinikah itu beda. Kalau yang dinikah itu adalah istri, yang menerima nikah itu adalah suami. Tetapi dikala dia cerai, yang menceraikan itu adalah suami, yang menggugat yang istri itu yang diceraikan. Oke. Alasan pertama, apabila suami tidak memberikan lagi nafkah. Itu alasan pertama. Itu dibolehkan. Halo? Terputus, Pak. Ya, terputus. Terputus, Pak, suaranya. Oh iya deh. Enggak, ada terputus. Bagus suaranya, Pak. Bagus. Oh, bagus. Ya, itu saya lanjut. Normal. Yang pertama, apabila seorang suami tidak memberikan nafkah. Itulah sebabnya kepada para penghulu yang terhormat, tolong itu setelah akad nikah, itu harus dibaca, harus suami itu membaca sigat taklid. Ya kan, Pak? Ustaz ya? Harus baca itu. Ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama dalam sebabin akan menggauli istri saya yang bernama ini. Apabila ini itu harus dibacakan dan harus itu ditandatangani. Karena kalau masuk di pengadilan agama, yang pertama ditanyakan, apakah Anda waktu itu membaca sigat tali atau tidak? Sekarang ini penghulu banyak yang tidak menyuruh membaca suami itu secara keras. Hanya langsung ditandatangani saja. Soalnya tidak boleh itu, sedikit, Pak Ustaz. Mungkin sedikit terkait dengan pembacaan sigat talik itu. Ya, silakan, Ustaz. Pernah ada edaran dari Dirjen Bimas Islam untuk pembacaan itu ditiadakan karena mengurangi kehikmatan dari pelaksanaan nikah. Pertama, indikatornya adalah banyak yang calon pengantin itu tidak terlalu lancar membaca. Yang kedua, concern untuk mengerti dan tahu daripada isi dari sigat talik itu tidak ditahu. Yang ketiga, isi dari sigat talik itu banyak yang masalah menyalah nafsirkan. Di antaranya adalah ketika suaminya meninggalkan 6 bulan berturut-turut sudah dianggap sudah jatuh talak 1 di situ, padahal masih koma di situ. Dan ketika dia mengajukan di pengadilan agama dan diterima tujuannya, maka jatuhlah talak 1 baginya. Jadi ini ada himbauan memang Pak Ustadz dari pusat untuk ditiadakan pembacaan sigat talik, cukup dipahami dan ditandatangani. Kira seperti itu sehingga dia menjadi pegangan teman-teman KUA. Terima kasih. Ya. Tetapi harapan saya, Pak, kalau memang tidak bisa membaca secara keras, kepala KUA di situ harus menerangkan dulu penghulu. Kan dia kan tanda tangan, Ustaz ya? Betul. Dia tanda tangan. Dan salah satu tanda persyaratan untuk diberikan buku nikah itu kan setelah sigat talid. Makanya kalau ada pengantin yang belum tanda tangan sigat talid, jangan diberikan dulu surat nikahnya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu bagus, Pak. Oke, kalau itu dari aspek mungkin ada hal-hal yang lain dipertimbangkan, tetapi secara hakiki di situ kalau memang tidak bisa dibaca keras, maka penghulu harus membaca situ, Pak. Pelan-pelan saja. Hanya penghulu ini yang mendengar dengan yang saksi ya, supaya betul-betul dia kenapa? Karena pada waktu akad nikah itu, setelah akad nikah itu masih sakral, Pak. Masih itu jiwanya itu masih yang sekali terbuka sekali, Pak. Dan dia tidak ada gangguan yang lain. Makanya di situ dia betul-betul berada di alam bawah sadarnya, Pak.
Itulah sebabnya juga kita ini sampai hari ini Pak, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita masih mengingat itu yang menikahkan kita. Kita kan tidak lupa Pak ya. Kita tidak lupa. Ini baik Pak Ustaz. Itu tadi ya. Ada pertanyaan tadi Bujum dulu. Kita jawab dulu Pak Pak Akwal. Dari Jeneponto itu alasan istri menggugat cerai. Ya Pak. Ya silakan Pak Akwal dulu sekawal ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf karena lambat bergabung, sedikit ada diselesaikan Ustaz. Ya, pertama tentu terkait dengan perceraian, tentu kita harus pahami dulu dasar dari perceraian itu sehingga kita tidak salah dalam memahaminya. Yang pertama kan Rasulullah sudah menyampaikan abgadul halali indallahi at-talaq. Sebuah perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Yang kedua, dalam hadis lain dikatakan la yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi ini yang perlu dipahami oleh suami dan istri. Yang kedua, terkait dengan perceraian, memang agama kita memberikan ruang, tetapi itu betul-betul emergensi. Sehingga persoalan apa dasar yang mendasari orang menyampaikan atau mengajukan gugatan cerai atau permohonan talak tentu menjadi domain pengadilan. Domain pengadilan karena tidak semua permohonan dari istri atau suami itu diterima dan dikabulkan oleh pengadilan, tergantung berdasar tidaknya permohonannya. Sehingga sekali lagi itu menjadi domain pengadilan untuk menentukan berdasar tidaknya permohonan cerai yang diajukan oleh yang bersangkutan. Saya kira demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa Pak ya. Jadi saya lanjutkan tadi bahwa salah satu juga yang dibolehkan untuk menggugat cerai apabila istri ini terjadi KDLT dalam rumah tangga. Itu boleh saja. Nanti kan pengadilan memutuskan. Itu dibenarkan itu. Oh iya Pak. Nah, selanjutnya apabila suami tidak memberikan lagi nafkah batin. Iya. Ini penting Bu ya. Nafkah batin. Ya, karena bagaimanapun juga biar banyak harta, banyak ini kalau tidak ada nafkah batin, maka dah ini harapan. Ya, itulah sebabnya ya. Jadi kita perlu itu ini ya. Jadi ada beberapa hal Bu ya. Nah, karena sekarang mohon maaf sudah 9:30 ya. Saya anggap bahwa konsep gizi dan BP4 ini Bapak Ibu itu belum puas dengan materi saya. Nah, silakan Bapak Ibu belajar lagi terus. Jangan pernah berhenti ya. Ya, karena sebenarnya banyak hal yang saya mau sampaikan, tapi karena kita sangat dibatasi dengan waktu dan jaringan. Ya Bapak Ibu. Jadi beda kalau Bapak Ibu ada reguler di sini, itu kan gizi itu kan 5 JP, BP4 itu 6 JP, jadi kita banyak bisa berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi tentang persoalan-persoalan ini. Tapi kalau lewat jaring ini, kita sangat dibatasi dengan waktu. Dan itu bisa kita komunikasi nanti lewat WA, lewat apa saja. Jadi 3 materi ini saya anggap bahwa untuk sementara sampai di sini dulu ya. Selanjutnya kita masuki materi konsep ya. Sektoral. Konsep sektoral.
Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu udah pada suara masih berkenan untuk duduk. Materi kita, materi terakhir materi inti adalah koordinasi lintas sektoral. Bapak Ibu dengar suara saya ya? Dengar Pak, dengar jelas. Jelas Pak, jelas. Ya, dengar Ustaz. Nah, Yes. tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan, peserta diharapkan dapat memahami tentang konsep dan tujuan koordinasi lintas sektoral serta identifikasi sektor-sektor dan pola kerja terpadu di bidang keluarga sakinah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sekedar pengantar dulu bahwa salah satu tugas kantor urusan agama adalah memberikan bimbingan keluarga sakinah, yaitu salah satu tugas Pak. Karena kepala KUA itu banyak tugas yang lain. Di antara tugas yang harus dilaksanakan adalah memberikan bimbingan keluarga sakinah. Dalam melaksanakan tugas itu harus melibatkan beberapa komponen supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Seorang penghulu, seorang kepala KUA tidak akan mungkin bisa menjangkau semua yang ada di dalam kecamatan itu. Itulah sebabnya kepala KUA dibantu oleh seorang penyuluh agama fungsional dan 8 orang penyuluh agama yang belum fungsional. Apa tugas mereka? Salah satu tugas mereka adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keluarga sakinah yang ada di lapangan. Itu salah satunya. Yang kedua, kepala KUA ini adalah punya tanggung jawab moral memberikan evaluasi dan monitoring kepada peserta para penyuluh yang ada di kecamatan itu. Itulah sebabnya sebelum awal bulan, setiap bulan, seorang penyuluh agama menyerahkan RKO atau rencana kerja operasional penyuluhan kepada kepala KUA agar kepala KUA memberikan evaluasi dan monitoring kepada penyuluh di dalamnya. Apalagi nanti adalah persoalan-persoalan yang sangat riskan itu adalah bukan bimbingan tentang keluarga sakinah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pahami tentang koordinasi lintas sektoral di bidang keluarga sakinah Bapak Ibu? Pertanyaan saya, apa yang Anda pahami tentang koordinasi lintas sektoral di bidang keluarga sakinah? Saya minta para senior-senior dulu, di mana senior ini adalah banyak sekali di sini saya lihat kepala KUA, maksudnya Pak ini ya, Abu Rera monitor ya, Ustaz Abu Rera monitor ya. Tidak ada suara. Saya minta dihormat Bapak Ustaz Abdul Salam. Silakan dimudul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi dari Jenepon ini baru muncul ya. Sektor kaitannya dengan keluarga sakinah. Kita di Jenepon itu Pak
dalam upaya membimbing keluarga menjadi